Halo Mangatun Lovers, masih setia menanti lanjutan dari cerita yang akan saya bacakan? Oke, bab 43 yang berjudul Kaget. Siapa yang kaget dan bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Kayla mulai membuka matanya perlahan dan mengucek matanya dengan kedua tangannya. Kayla mulai menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam matanya. Mata Kayla mulai berputar menyusuri setiap sudut kamarnya. Kayla langsung terduduk dengan kasar dari posisi tidurnya. Kayla tersentak kaget dengan mata melotot karena seingatnya Kayla sedang duduk di mobil Martin setelah pulang dari restoran. Karena merasa kenyang, tanpa sadar Kayla ketiduran di mobil Martin. Setelah sadar dirinya sekarang bukan di dalam mobil, melainkan sudah berada di dalam kamarnya sendiri. Kayla segera membuka selimut yang menutupi tubuhnya, dan Kayla segera membuka pintu kamar dengan kasar, kemudian melangkah menuju ke dapur menemui Sinta. Dengan wajah merah padam menahan amarah dan rasa penasaran yang sedang menyelimutinya, dilihatnya Sinta sedang berbincang-bincang dengan Bi Inah di dalam dapur. "Ma, siapa yang mengantarku pulang?" tanya Kayla dengan wajah penasaran. "Tadi kamu ketiduran di mobil Nak Martin dan dia yang mengantarmu ke kamar," sahut Sinta dengan tangan masih sibuk membersihkan meja. "Kenapa Mama tidak membangunkan aku?" balas Kayla dengan bibir manyun dan menaruh tangannya di perut. "Mama sudah menyuruh Nak Martin untuk membangunkanmu. Namun karena Nak Martin tak tega melihatmu yang sedang tertidur lelap, dia pun meminta izin untuk membawamu masuk ke kamar," sahut Sinta dengan menatap Kayla yang masih merasa kesal. "Lalu Mama membiarkannya?" imbuh Kayla dengan mengerutkan keningnya. Tanpa menjawab, Sinta hanya membalas ucapan Kayla dengan tersenyum kecil. Menghela nafas panjang, "Terserah Mama," imbuh Kayla singkat dengan berbalik arah dan masuk kembali ke dalam kamarnya dengan raut wajah merah padam dan mengepalkan tangannya. Sinta hanya bisa tersenyum melihat gadis kecilnya yang merajuk dan menatap punggung putrinya yang semakin menjauh tanpa berbuat apapun. Brak! Suara pintu dibanting begitu keras hingga memecahkan keheningan di dalam kamar. Kayla segera membanting kasar tubuhnya kembali ke atas ranjang dengan menatap langit-langit kamarnya. Tangan Kayla mulai mengepal dan Kayla sangatlah emosi jika mengingat Martin menggendongnya tanpa izin darinya terlebih dahulu. Yang lebih membuat Kayla emosi lagi ialah kedua orang tuanya seakan dengan sengaja membiarkan semua itu terjadi. "Tuhan, jika bisa waktu aku putar, aku ingin tak pernah bertemu dengan bebek itu," maki Kayla dengan suara jutek dan dengan mata mulai berkaca-kaca. "Lebih baik aku mandi daripada memikirkannya," imbuh Kayla dengan beranjak masuk ke kamar mandi. Hari Sabtu. Di pagi hari itu Kayla sarapan hanya ditemani oleh Sinta. Karena Jordan sedang tugas di luar kota dan akan pulang siang harinya. Selesai sarapan,
Kayla terlihat berpamitan terlebih dahulu pada Sinta. Sebelum pergi, Kayla terlebih dulu mengecup pipi Sinta dengan lembut dan Sinta ganti mengecup kening Kayla. Selesai berpamitan, Kayla segera berangkat ke sekolah diantar oleh Pak Hari. Seperti biasa, Kayla belajar dan bersenda gurau dengan Resni, teman baiknya, layaknya remaja pada umumnya. Bahkan hubungan Kayla dan Ferdi semakin hari semakin dekat, hingga seluruh sekolah menganggap mereka adalah sepasang kekasih. Namun kenyataannya, Kayla dan Ferdi hanyalah teman baik saja. Walaupun bukan rahasia umum lagi jika mereka berdua sudah lama saling mencintai. Namun karena Ferdi tak juga mengungkapkan cintanya pada Kayla, hingga hubungan mereka hanyalah teman sampai saat ini. Kurang dari 40 hari lagi, Kayla akan lulus dari sekolah menengah atas. Kalau sudah lulus mau apa kira-kira listeners? Mari kita tunggu lanjutannya. Don't go away, stay tuned. I will be back. Bersambung. Boom. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.